Apa jadinya jika satu waktu saja bisa mengubah segalanya? Bukan cuma mengubah hari-harimu jadi lebih tenang, tapi juga mengubah arah hidupmu yang selama ini terasa berat. Bukan sihir, bukan mantra, tapi kekuatan yang datang dari ruang sunyi, saat bumi tertidur dan langit sedang terbuka. Waktu itu bernama Qiyamul-Lail. Dan kamu sedang berada di ambang pintunya. Assalamualaikum sahabat langit yang hatinya sedang mencari arti. Terima kasih sudah mampir di channel Ilmu Langit, tempat di mana pembahasan bukan sekadar untuk mengisi waktu luang, tapi untuk mengisi ruang kosong dalam hati kita. Yang mampir ke sini bukan sembarang orang. Kamu yang menonton ini sedang diberi isyarat, bahwa ada sesuatu yang sedang menunggumu di balik gelapnya malam. Percayalah, ini bukan kebetulan. Karena tak ada yang kebetulan di mata Allah. Kalau hatimu pernah bertanya, kenapa aku merasa hampa? Kenapa aku beribadah tapi terasa kering? Kenapa aku berdoa tapi tidak yakin akan dikabulkan? Mungkin jawabannya ada pada satu waktu yang sering kita abaikan. Waktu yang tidak diumumkan oleh alarm. Waktu yang tidak ramai di masjid, tapi justru sedang dirindukan oleh langit. Waktu itu adalah sepertiga malam. Dan sebelum kita selami lebih dalam, ketik 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu sedang bersiap menyalurkan energi positif dari cahaya langit yang turun perlahan di penghujung malam. Karena bisa jadi, tulisan 77 itu adalah tanda bahwa kamu hari ini akan mendapat jawaban dari kegelisahanmu sendiri. Kita mulai dengan pertanyaan penting. Kenapa sepertiga malam begitu istimewa? Bukan karena langit lebih berbintang. Bukan karena udara lebih sejuk. Tapi karena pada waktu inilah Allah turun ke langit dunia, membuka pintu ampunan, dan menunggu hambanya untuk datang menyapa. Bukan lewat status di media sosial, tapi lewat air mata yang jatuh di atas sajadah. Lewat suara lirih yang mungkin tak terdengar oleh manusia lain, tapi menembus langit ketujuh tanpa penghalang. Bayangkan, ketika seluruh dunia sedang tidur, kamu justru bangun. Kamu memilih untuk tidak sekadar melek, tapi mengambil wudhu, lalu bersujud. Dalam kondisi dingin, dalam keadaan mungkin masih mengantuk, kamu menunduk bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Maka itulah yang disebut Qiyamul-Lail. Saat tubuhmu lemah, tapi hatimu kuat. Saat kamu sendirian, tapi tidak kesepian. Karena kamu sedang ditemani oleh Zat yang Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengabulkan. Sahabat langit, Qiyamul-Lail bukan soal bangun tengah malam lalu sholat semata. Ini adalah pertemuan rahasia. Pertemuan yang tidak diumumkan di pengeras suara, tapi hanya bisa dijadwalkan oleh hati yang sedang haus akan kedekatan. Dalam diam, ada seruan. Dalam gelap, ada cahaya. Dan dalam sujud, ada kekuatan. Tahukah kamu, salah satu rahasia dari Qiyamul-Lail adalah kemampuan untuk membuka pintu yang selama ini terkunci rapat? Bukan hanya pintu rezeki, tapi juga pintu keberkahan, pintu ketenangan, dan pintu perubahan hidup. Banyak orang yang merasa hidupnya mentok. Doa tidak terkabul, masalah tidak kunjung selesai, hati tidak kunjung tenang. Tapi mereka lupa, ada satu waktu yang menjadi prime time antara hamba dan Robnya. Waktu itu bukan waktu subuh, bukan waktu zuhur. Tapi saat orang lain tertidur, saat dunia hening, saat tidak ada distraksi. Di waktu itulah, kamu bisa bicara tanpa gangguan. Meminta tanpa antrian. Menangis tanpa malu. Dan satu lagi, di waktu ini, kamu bisa menjadi versi dirimu yang paling jujur. Karena hanya kamu dan Allah yang tahu apa isi hatimu sebenarnya. Bayangkan, kamu sedang dalam masalah besar. Kamu tidak tahu harus bicara ke siapa. Bahkan orang-orang terdekat pun tidak bisa membantu. Tapi ketika kamu memilih bangun malam dan bersujud, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu tidak menyerah. Kamu hanya sedang pulang. Pulang ke Sang Pemilik Solusi. Dan pada saat itu, doamu bukan lagi sekadar harapan. Tapi undangan kepada langit untuk ikut campur dalam hidupmu. Sahabat langit, mari kita resapi ini sebentar. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, adakah di antara hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan? Adakah yang meminta kepadaku, maka aku beri? Adakah yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni? Pertanyaannya bukan apakah Allah mendengar, tapi apakah kita datang di waktu yang ditunggu? Disinilah letak istimewanya. Sepertiga malam bukan sekadar waktu untuk beribadah, tapi waktu untuk membangun hubungan. Sebuah koneksi langsung yang tidak bisa dicapai lewat ibadah yang tergesa. Bukan soal durasi, tapi soal kedalaman. Bukan soal banyaknya bacaan, tapi seberapa tulus kita menyampaikan.
Dan satu hal yang banyak dilupakan orang, Qiyamul Lail bukan hanya milik orang-orang yang suci. Justru ia adalah tempat terbaik bagi mereka yang sedang berjuang, yang sedang berantakan, yang sedang penuh dosa dan ingin kembali. Karena malam itu bukan hanya untuk yang sudah dekat, tapi untuk yang ingin mendekat. Yang merasa jauh, tapi ingin kembali pulang. Maka jangan pernah merasa tidak pantas untuk tahajud. Karena Qiyamul Lail bukan soal siapa kamu kemarin, tapi siapa yang kamu pilih untuk jadi hari ini. Kamu mungkin pernah terjatuh, tapi sepertiga malam adalah waktu terbaik untuk bangkit. Dan di saat kamu sujud, malaikat sedang mencatat. Doamu sedang naik. Dan langit sedang memperhatikanmu. Sahabat langit yang sedang menanti jawaban dari awan-awan takdir, kita tidak bisa menjanjikan semua doa langsung dikabulkan esok hari. Tapi satu yang pasti, setiap sujud di tengah malam tidak pernah sia-sia. Ia adalah simpanan, ia adalah tabungan, dan ia adalah saksi bahwa kamu pernah bertarung di waktu yang paling sepi. Qiyamul Lail adalah senjata paling rahasia. Dan hanya mereka yang berani bangkit dari nyamannya tidur yang akan menemukan keajaibannya. Bukan hanya keajaiban dunia, tapi juga ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ketika kamu selesai Qiyamul Lail, meskipun hidup belum berubah total, kamu akan merasa seperti sudah memiliki segalanya. Karena hatimu tidak lagi kosong. Jiwamu tidak lagi gelisah. Dan langkahmu menjadi lebih ringan. Sebelum kita tutup bagian pertama ini, izinkan aku tanya satu hal. Apakah kamu ingin menjadi bagian dari mereka yang menunggu keajaiban, atau mereka yang datang menjemputnya? Jika hatimu menjawab ingin menjemput, maka jaga semangat itu. Karena di bagian kedua nanti, kita akan bahas tentang rahasia Qiyamul Lail yang bisa menarik rezeki dari langit dan bumi. Bukan sekadar teori, tapi kisah nyata dari hamba-hamba yang hidupnya berubah drastis karena satu rutinitas rahasia yang dilakukan di tengah malam. Kalau kamu ingin lanjut dan merasa bagian ini menyentuh hatimu, ketik 77 di kolom komentar. Kirimkan energi positif itu, dan semoga menjadi sebab hatimu dipanggil kembali untuk bangkit malam ini. Karena siapa tahu, Qiyamul Lail malam ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Kita akan lanjutkan di bagian 2. Tapi sebelum itu, renungkan sejenak. Malam ini, langit menunggumu. Dan hanya kamu yang bisa memilih, mau tidur atau mau bertemu Sang Pencipta. Sahabat langit, pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, sudah berdoa setiap hari, tapi rezeki masih saja terasa sempit? Sudah mencoba berbagai cara, usaha kesana kemari, tapi hasilnya seperti air yang tertahan di bendungan. Tidak kunjung mengalir deras. Bisa jadi, bukan usahamu yang kurang, tapi waktunya yang belum tepat. Kamu sedang berada di waktu yang salah, saat semua sibuk mencari siang untuk rezeki, kamu lupa bahwa justru rezeki yang sejati turun di malam hari, di waktu yang orang lain tinggalkan. Di waktu yang tidak ramai, tapi justru paling dirindukan oleh para pencari cahaya. Dan malam ini, kita akan bongkar sebuah rahasia yang sangat jarang dibahas di depan umum. Tentang sebuah waktu tersembunyi yang mampu membuka keran rezeki dari langit dan bumi sekaligus. Waktu itu bukan hanya sakral, tapi juga strategis. Karena ia terjadi saat kamu sedang dianggap tidur oleh dunia, tapi justru sedang terbangun oleh cinta kepada Sang Pemberi segalanya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ucapkan terima kasih sekali lagi karena kamu masih menyimak sampai bagian ini. Itu tandanya hatimu sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ilmu. Kamu sedang dibawa oleh rasa yang tidak bisa dijelaskan, tapi ingin terus diselami. Dan percayalah, kamu tidak sedang menonton video ini secara acak. Ada maksud yang disisipkan oleh Allah, agar kamu tiba di titik ini hari ini. Ketik 77 di kolom komentar kalau kamu yakin bahwa malam ini kamu tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Karena energi positif itu akan menjadi saksi bahwa kamu serius ingin membuka keran langit yang selama ini tertutup oleh kebiasaan tidur yang terlalu nyaman. Sahabat langit, apa jadinya kalau aku katakan padamu bahwa banyak tokoh besar, para ulama, bahkan para pebisnis sukses yang diam-diam memiliki satu kebiasaan yang sama? Mereka menjaga satu rutinitas yang dilakukan diam-diam, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan. Tapi hasilnya bisa mengguncang dunia mereka sendiri. Dan itu adalah Qiyamul Lail. Rezeki bukan cuma perkara uang, tapi juga tentang ketenangan, kepercayaan, keberuntungan, bahkan solusi atas masalah yang selama ini kamu anggap rumit. Dan semua itu bisa datang melalui satu pintu, yaitu tahajud yang ikhlas di tengah malam. Bayangkan, kamu sedang dalam masa sulit. Usaha sepi, pekerjaan tidak jelas, atau keluarga sedang diuji. Tapi kamu memilih untuk bangkit malam itu. Dalam gelap, kamu berdiri,
lalu sujud dengan hati yang pecah. Tidak ada kata-kata puitis, hanya lirih, "Ya Rob, aku tidak tahu harus bagaimana." Dan dari sujud itu, rezeki tidak turun dalam bentuk uang besok pagi. Tapi bisa jadi, kamu mendadak diberi ide yang mengubah hidupmu. Kamu diberi ketenangan yang tidak bisa dibeli. Kamu diberi keberanian untuk mencoba sesuatu yang sebelumnya kamu hindari. Inilah yang jarang disadari oleh banyak orang. Qiyamul Lail bukan tentang permintaan yang langsung jadi, tapi tentang kesiapan hati untuk menerima apa yang Allah tetapkan. Dan dari situ, pintu-pintu rezeki terbuka secara tidak terduga. Coba dengarkan cerita ini. Ada seorang pedagang kecil di pinggiran pasar yang usahanya nyaris bangkrut. Ia sudah mencoba berbagai cara agar dagangannya laku, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya, seseorang menyarankannya untuk bangun malam dan mendekat kepada Allah lewat tahajud. Ia pun mulai melakukannya. Tidak langsung lancar, kadang ngantuk, kadang tertidur lagi. Tapi ia terus berusaha. 1 minggu, 2 minggu, tidak ada perubahan besar. Namun, di minggu ketiga, ia mendapat pelanggan yang tiba-tiba memesan dalam jumlah besar dan membayar lunas di tempat. Ia tidak percaya. Tapi ia sadar bahwa sejak ia menjaga Qiyamul Lail, hatinya berubah. Ia lebih sabar, lebih tenang, dan lebih bersyukur. Dan dari sanalah, rezeki datang, bukan hanya lewat uang, tapi lewat kebahagiaan. Sahabat langit, Qiyamul Lail adalah magnet spiritual yang kuat. Ia tidak hanya menarik pahala, tapi juga keberkahan. Ia bukan sekadar tambahan ibadah, tapi sumber utama perubahan nasib. Banyak orang ingin hidupnya naik kelas, tapi masih tertidur saat kelas malam dari langit sedang berlangsung. Mereka ingin sukses, tapi lupa bahwa sukses bukan hanya soal strategi, tapi juga soal koneksi. Dan koneksi terbaik, bukan dengan manusia, tapi dengan sang penguasa rezeki itu sendiri. Lalu bagaimana Qiyamul Lail bisa membuka pintu rezeki? Pertama, karena ia memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka langit dan bumi akan diperintah untuk menolongnya. Rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka. Mungkin dari peluang yang sebelumnya kita abaikan. Mungkin dari tangan orang yang tadinya tidak kita kenal. Kedua, karena di sepertiga malam, hati kita sedang dalam kondisi paling jujur. Tidak ada pencitraan, tidak ada formalitas. Dan doa dari hati yang jujur itu punya kekuatan menembus langit. Ia seperti sinyal yang tidak pernah tertolak. Dan Allah Maha mengetahui isi hati kita yang paling dalam. Ketiga, karena Qiyamul Lail membentuk pribadi yang kuat. Bangun malam itu berat. Tapi siapa yang bisa menaklukkan dirinya di malam hari, ia akan lebih mudah menaklukkan dunia di siang hari. Ia akan lebih sabar dalam menghadapi masalah, lebih ringan dalam memberi, dan lebih kokoh dalam mengambil keputusan. Dan pribadi seperti inilah yang layak diberi amanah rezeki yang lebih besar. Sahabat langit, mungkin kamu pernah merasakan, kadang rezeki itu seperti dibatasi. Padahal kamu sudah usaha keras. Tapi begitu kamu mulai menata ibadah malam, rezeki itu jadi lebih ringan. Pintu-pintu terbuka. Bukan karena tiba-tiba semuanya jadi mudah, tapi karena hatimu sudah tidak mengeluh. Dan saat hati berhenti mengeluh, maka rezeki bisa masuk tanpa hambatan. Inilah kekuatan Qiyamul Lail yang tidak terlihat oleh mata. Tapi hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh hidupmu. Banyak orang mencari rezeki dari subuh sampai malam, tapi lupa bahwa justru rezeki bisa datang dari malam menuju pagi. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa di dalam malam itu, ada satu waktu mustajab yang jika seseorang memanjatkan doa, maka tidak akan tertolak. Dan waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Satu doa di waktu itu bisa menjadi penghapus kesalahanmu selama bertahun-tahun. Satu sujud di waktu itu bisa menjadi sebab hatimu diberi kelapangan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Sahabat langit yang sedang berjuang dengan rezeki, jangan hanya fokus pada kerja keras, tapi kuatkan juga doa keras. Dan doa yang paling kuat adalah doa yang dilantunkan dalam sunyi, di waktu yang langit sedang terbuka, dan hati sedang bersih dari keramaian dunia. Qiyamul Lail bukan untuk orang yang punya waktu luang, tapi untuk mereka yang memaksa diri bangkit, meskipun lelah, meskipun sibuk, meskipun mata ingin terus terpejam. Karena mereka tahu, ada rezeki yang tidak bisa diraih hanya dengan usaha biasa. Tapi harus dengan usaha luar biasa, yaitu bangun di waktu yang luar biasa. Sebelum kita lanjut ke bagian ketiga, ada satu pertanyaan penting. Jika rezeki bisa datang dari sepertiga malam, kenapa kita masih menunda untuk bangun?
Mungkin jawabannya karena kita belum benar-benar percaya. Tapi malam ini, jika kamu memilih untuk mencoba, walau hanya 2 rakaat, maka kamu sedang menunjukkan pada langit bahwa kamu siap. Siap untuk membuka pintu yang sudah lama tertutup. Siap untuk menjadi hamba yang bukan hanya mencari dunia, tapi juga ridha dari Allah. Dan ingat, rezeki yang datang dari Qiyamul Lail bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depanmu, keluargamu, dan keturunanmu kelak. Karena setiap malam yang kamu isi dengan ibadah adalah investasi yang nilainya tidak bisa dihitung dengan angka. Jika kamu merasa bagian ini membuka matamu tentang makna rezeki yang sesungguhnya, jangan lupa ketik 77 di kolom komentar. Kirimkan energi positif itu untuk dirimu sendiri, dan untuk siapapun yang sedang berharap agar rezekinya dibuka oleh Allah yang Maha Pemurah. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas satu hal yang sangat penting, tanda-tanda Allah telah menerima Qiyamul Lailmu. Karena ibadah yang diterima bukan hanya dilihat dari jumlah rakaat, tapi dari perubahan yang terjadi dalam hati dan hidup kita setelahnya. Apakah kamu siap untuk lanjut ke bagian akhir? Karena malam ini belum selesai. Dan langit masih membuka pintunya untuk siapapun yang ingin pulang. Sahabat langit, malam terus merangkak, dan kita telah tiba di ujung pembahasan. Tapi justru di bagian inilah segalanya menjadi lebih dalam. Karena setelah kita mengenal keajaiban Qiyamul Lail, setelah kita menyelami rahasia rezeki dari langit dan bumi, sekarang saatnya kita bercermin. Apakah Qiyamul Lail yang kita lakukan selama ini sudah sampai ke langit? Atau jangan-jangan hanya sebatas gerakan fisik yang belum menyentuh ruh? Hanya rutinitas kosong yang tidak mengetuk satupun pintu dari langit yang tinggi. Terima kasih sekali lagi, sahabat langit, yang masih bersama kami sampai di titik ini. Kamu bukan hanya sekadar penonton. Kamu adalah pencari cahaya. Dan aku percaya, kehadiranmu di video ini bukan karena iseng. Tapi karena ada panggilan dari langit yang membawamu ke sini. Ketik 77 sekali lagi kalau kamu merasakan bahwa setiap kalimat dalam video ini seolah sedang menjawab isi hatimu yang paling dalam. Salurkan energi positif itu, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga sebagai doa dalam diam bagi siapapun yang kamu sayangi. Kini, mari kita bicara dengan jujur. Qiyamul Lail itu bukan sekadar ibadah malam. Tapi ia adalah rahasia paling dalam antara hamba dan Robnya. Dan saat rahasia itu diterima oleh langit, akan muncul tanda-tanda yang tidak bisa dibohongi. Tanda pertama, hatimu menjadi lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu tidak lagi merasa sendiri menghadapinya. Sebelumnya kamu mudah panik, mudah tersinggung, dan merasa semua orang menekanmu. Tapi setelah rutin Qiyamul Lail, kamu menjadi lebih sabar. Kamu bisa menahan diri, kamu bisa diam meskipun ingin membalas, dan kamu bisa tersenyum meskipun hidup belum sempurna. Inilah tanda bahwa Qiyamul Lailmu telah meresap, bukan hanya dalam sujud, tapi dalam jiwa. Karena ketika Allah menerima ibadah kita, maka ia akan beri ketenangan yang tidak bisa dibeli. Sebuah ketenangan yang hanya bisa lahir dari malam-malam yang sunyi, dari doa yang tidak terdengar siapapun, kecuali Allah yang Maha Mendengar. Tanda kedua, kamu mulai dimudahkan dalam kebaikan. Tiba-tiba kamu lebih rajin sedekah, lebih mudah memaafkan, lebih ringan melangkah ke masjid. Bahkan tanpa kamu sadari, kamu dijauhkan dari maksiat yang dulu sulit kamu hindari. Allah mulai menjaga langkahmu, bahkan sebelum kamu sadar sedang dijaga. Tiba-tiba kamu ingin membaca Quran. Tiba-tiba kamu menangis mendengar ayat-ayat tertentu. Tiba-tiba kamu merasa berdosa padahal dulu kamu biasa saja. Inilah tanda bahwa hati sudah disentuh oleh kasih sayang dari langit. Karena Qiyamul Lail bukan hanya membuat tubuh sujud, tapi membuat hati tunduk. Tanda ketiga, hidupmu mulai diarahkan. Dulu kamu bingung mau melangkah kemana, tapi sekarang keputusan demi keputusan terasa lebih jelas. Bukan karena semua jadi mudah, tapi karena kamu mulai paham mana jalan yang diberkahi. Banyak orang merasa tersesat bukan karena tidak ada jalan, tapi karena tidak tahu kemana harus melangkah. Dan Qiyamul Lail, dengan izin Allah, akan menjadi cahaya yang menerangi langkahmu di saat semua orang masih meraba-raba dalam gelap. Tanda keempat, kamu semakin rindu kepada malam. Ini yang hanya dirasakan oleh hamba-hamba pilihan. Saat Qiyamul Lail sudah diterima, maka hatimu akan selalu rindu untuk kembali bangun di malam-malam berikutnya. Bahkan ketika tubuhmu lelah, kamu tetap berjuang untuk bangkit. Dan ketika kamu tidak sempat melakukannya, kamu merasa kehilangan. Seperti ada yang kosong dalam hari-harimu. Itulah cinta. Cinta yang tumbuh dalam sunyi. Dan cinta ini bukan main-main. Karena Allah hanya memberikan rasa cinta kepada ibadah malam kepada mereka yang dikehendakinya.
Tanda kelima, dan ini yang paling dalam, kamu mulai merasa cukup. Padahal pemasukanmu masih sama. Masalahmu belum hilang sepenuhnya. Tapi hatimu tidak lagi berisik. Kamu tidak lagi iri pada rezeki orang lain. Kamu tidak lagi terganggu oleh pencapaian orang lain. Karena kamu tahu bahwa semua yang kamu butuhkan sedang disiapkan oleh Allah. Bukan sesuai waktumu, tapi sesuai waktu terbaiknya. Rasa cukup itu adalah tanda diterimanya doa. Karena tidak semua doa harus dijawab dengan perubahan luar. Kadang, Allah cukup menjawab dengan perubahan dalam. Dan perubahan hati adalah rezeki yang paling tinggi. Sahabat langit, dari semua tanda ini, adakah yang kamu rasakan? Jika iya, maka bersyukurlah. Karena itu pertanda bahwa langit telah membalas sujudmu. Meskipun kamu tidak melihatnya. Tapi hatimu tahu bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Namun, jika kamu belum merasakan semuanya, jangan kecil hati. Karena bisa jadi qiyamul lailmu belum sempurna, tapi Allah sedang mendidikmu untuk istiqomah. Allah tidak langsung memberi hasil, karena Ia sedang menguji kesungguhanmu. Dan siapa yang sabar dalam proses, maka ia akan tiba di puncak yang indah. Jangan hitung berapa kali kamu gagal bangun malam. Tapi hitung berapa kali kamu masih mau mencoba. Karena Allah tidak melihat hasil, tapi usaha. Dan setiap usaha, sekecil apapun, pasti dicatat oleh langit. Sahabat langit, jika kamu ingin qiyamul lailmu diterima, maka jangan hanya fokus pada rakaatnya. Tapi fokuslah pada niatnya. Perbaiki hatimu sebelum kamu berdiri menghadapnya. Bersihkan niatmu dari riya, dari keinginan dipuji, dari motif dunia. Biarkan qiyamul lail menjadi jembatan rahasia antara kamu dan Allah. Sebuah hubungan yang hanya kamu dan Dia yang tahu. Dan satu hal yang tidak boleh kamu lupakan. Jangan berharap pujian dari manusia untuk ibadah malam yang kamu lakukan. Karena semakin kamu sembunyikan qiyamul lailmu, semakin besar kemungkinan ia diterima. Karena qiyamul lail adalah ibadah kekasih. Dan kekasih sejati tidak membagikan kemesraannya kepada dunia. Sahabat langit, mungkin selama ini kamu merasa sendirian dalam perjuanganmu. Tapi ketahuilah, setiap malam kamu bangun untuk qiyamul lail, ada malaikat yang mencatat amalmu. Ada langit yang menyaksikan air matamu. Dan ada Allah yang lebih dekat daripada urat lehermu. Jangan berhenti hanya karena tidak ada yang melihat. Karena yang Maha Melihat sedang menunggu kamu di sepertiga malam berikutnya. Maka bangkitlah. Bangkit bukan karena ingin menjadi hebat, tapi karena ingin menjadi hamba yang dicintai. Dan qiyamul lail adalah salah satu bentuk cinta yang paling tulus yang bisa kamu berikan kepadanya. Jika malam ini kamu merasa hatimu mulai bergetar. Jika malam ini kamu merasa dipanggil kembali ke jalan sunyi yang terang itu. Maka jangan tunda. Mulailah dari satu sujud. Dan dari satu sujud itu, biarkan hidupmu berubah sedikit demi sedikit. Jangan menunggu waktu senggang. Jangan menunggu bebas dari masalah. Karena qiyamul lail bukan untuk orang yang sudah tenang. Tapi untuk orang yang ingin ditenangkan. Sahabat langit, jika kamu merasa video ini telah membuka jalan hatimu, jika kamu ingin terus istiqomah dalam qiyamul lail, maka ketik 77 sekali lagi di kolom komentar. Jadikan itu tanda bahwa malam ini adalah awal dari malam-malam yang akan menyelamatkanmu, baik di dunia maupun di akhirat. Teruslah berjalan. Karena setiap langkah ke arahnya, akan dibalas dengan langkah yang lebih besar dari langit untukmu. Dan jika kamu ingin jadi orang yang doanya tidak tertolak, maka teruslah jaga sujudmu di malam hari. Karena qiyamul lail adalah bukti bahwa kamu sedang mendekat kepada Allah, bukan untuk meminta dunia, tapi untuk memohon agar dunia tidak menjauhkanmu dari akhirat. Terima kasih sahabat langit, sudah bersama kami dalam 3 bagian perjalanan ini. Semoga setiap qiyamul lailmu menjadi cahaya yang menuntunmu pulang ke surga.